mungkin kalau dihitung tuh gak tahu lebih 1.000 gitu tuh tilit butuh. Oke. Dua kali dinaikin di belakang ya, ya setiap ada yang naik tuh nggak jelas mukanya gitu ya. Sundanya tuh gini, jangan sare gitu, ulah sare gitu. Jadi seolah tuh dia tuh ngingetin jangan mau ditabrak, saya nggak bawa kenek takutnya gimana. Pengalamannya menarik nih. Setelah itu yang saya tahu ya Kang Obet ini setelah di Banten ternyata mudik pulang kampung dan nggak balik lagi ke sana. Intinya balik ke tanah kelahiran mas. Iya. Balik tanah kelahiran, mulai coba ganti profesi ya. Dulu di Banten sempat ya belajar ngemudi ya gitu sampai bisa dipakai di sini ya. Alhamdulillah sekarang ya dua profesi, kerja di tempat produksi alat kebersihan mungkin ya. Alat kebersihan kadang kalau kita nggak ada jalur bagian di dalam, kalau lagi penuh jalur ya kita di jalur gitu. Bagian pengiriman istilahnya supir gitu. Iya. Berarti sekarang bisa juga di kadang di bagian produksi untuk alat-alat kebersihan ya, alat rumah tangga seperti itu, dan lebih seringnya pegang setir berarti. Ya kebanyakan sekarang bagian di luar di jalan gitu ya. Nah, ini yang seru nih, dari pengalaman video saya sebelumnya belum ada nih yang berprofesi jadi supir. Jadi kita akan banyak ngobrol 4 kilometer ya. akan ngobrol banyak mengenai supir pertama. Biasalah suka dukanya nih. Suka dukanya khusus buat saya pribadi ya, di maaf supir barang gitu, bukan Ya, supir pribadi gitu ya di luar itu. Kalau supir barang tuh kalau sukanya tuh kita ada uang bongkaran. Ada uang bongkaran. Pengiriman ke daerah mana, wah ini orangnya kayak gini, wah dapat uang bongkaran agak gede di luar gaji kan lumayan. Di luar gaji, oke. Pulangnya kosong ya kita buat nambah-nambah uang makan, kadang narik ada gimana di jalan gitu tarikan asal sejalur ke rumah lah gitu. Ya. Yang penting nggak ngerugiin yang punya mobil lah gitu. Ya, nggak mungkin bos kita ya. Yang penting kita ngirim barang sampai ke customer dan pulang bawa duit lah gitu, aman. Iya. Kalau dukanya tuh ya. Nah ini yang kayaknya bakal panjang. Kalau dukanya tuh ya pas kalau pengiriman gak bawa helper ya atau gak bawa connect tuh pas travel atau gimana kemungkinan ya kebetulan gitu ya travelnya alhamdulillah nggak pernah parah gitu, cuman dulu pecah ban kayak gitu lah, pecah ban, kopling habis pernah tuh di daerah gunung, jauh ke bengkel atau kemana sampai hampir mau nginep lah di tengah hutan di daerah Gunung Kuningan di Ciwaru. Ciniru. Pas terakhir tuh kempes ban dulu tuh waktu di tol, kempes ban nggak ada yang bantuin, nggak ada yang gimana gitu. Pas dilihat tuh ya kok orang lain banyak yang bantuin saya enggak gitu ya. Gitu. Terus itu komunitas atau gimana gitu, karena saya kan di jalan dulu kan baru banget ya kenal dunia jalanan, jadi nggak terlalu paham gitu ya, jadi nggak banyak teman gitu. Tapi sekarang alhamdulillah buat rekan-rekan seperjalanan sekarang tuh nggak memandang dia komunitas apa, saya komunitas apa, selama dia barang di jalan kita anggap saudara. Ada yang travel ya kemungkinan kalau kita lagi sempat gak urgent ya kita bantu sendiri. Istilahnya gini mas, kita menepi dulu, kalaupun ada waktu kita bantu, kalau nggak ada ya minimal kita kasih pengertian, kita urgent buru-buru atau gimana gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Saya simpulkan dulu nih, berarti Kang Obet ini di jalan ya, di jalan apa dan jadi supir barang seperti itu. Sukanya tadi
kalau misalkan ada bongkaran terus ada uang-uang lebih seperti itu ya, karena ya banyak orang baik lah yang menghargai tenaga kita, menghargai loyalitas kita terhadap pekerjaan seperti itu. Jadi kadang ada yang ngasih, kadang juga bisa narik di tempat, dalam tanda kutip di tempat yang searah gitu kan ya, jadi bisa narik muatan lain kayak gitu, dan yang penting tidak merugikan bosnya, tidak merugikan perusahaannya seperti itu. Terus juga salah satu dukanya tadi itu sering sekali atau trouble di jalan, ya. macem-macem ya, tadi mulai kempes ban, terus kalau nggak bawa helper pasti sangat kesulitan. Dan salah satunya tadi sudah dibahas, ternyata di jalan pun ada komunitas-komunitas Banyak banget. paguyuban. Ya, mungkin kalau dihitung tuh gak tahu lebih 1.000, gak tahu Ya. berapa ya di Indonesia tuh, banyak banget ya istilahnya. Ya. Jadi saya tuh dulu ya saya juga masuk anggota pilot kejo yang mungkin sekarang juga masih lah, walaupun masih agak jarang-jarang absen lah gitu, karena ada kesibukannya gitu. Namanya pilot kejo Banten. Oh ya. Dulu nama pilot kejo Banten tuh saya ambil dari ya teman saya waktu nikahan ke daerah Tasik. Oke, sebentar. Jadi Kang Obet ini salah satu anggota pilot kejo ya. Nah, nanti saya cantumkan juga di deskripsi atau cantumkan di layar ya, pilot kejo Banten. Nah, kita akan cari tahu nih kenapa dinamakan pilot kejo gitu kan. Nah, pilot itu kan berarti pengemudi pesawat, dan kejo itu dari bahasa Sunda yang artinya nasi. Ya, pilot kan pengemudi pesawat, maksudnya nggak tahu mungkin orang, cuman kan biar keren aja di darat juga kan gitu. Iya. Biar keren pilot. Dan kejo juga kan nasi, orang kerja kan demi apa? Demi nasi, demi makan kan gitu kan. Jadi itu filosofinya. Ya. Dan tadi mau diceritakan itu pertama apa? kali. Slogannya juga ini tunduh, tinggi butuh. Oke. Ya. Bisa artinya ada di bawah mungkin lah gitu. Tinggi butuh. Ya. Oke, tadi mau diceritakan awal-awal terbentuknya atau digagasnya nama pilot kejo tadi. Nah, dulu pilot kejo dibentuk itu mungkin ya karena celutukan teman. Saya bawa mobil tuh kebanyakan ngemil sama ngerokok gitu ya. Biar mengusir rasa ngantuk lah. Ya. Kebanyakan treknya kan trek malam. Ya. Biar nggak ngantuk, ngemil, ngerokok, ngopi di mobil tuh ya sambil jalan tuh. Terus kata teman saya, dasar lu pilot kejo. Kejo gua bagus juga. Awalnya saya cuma mau buat dibikin baju gitu ya, dijual lah, bagus nih. Udah, saya langsung bikin baju dan alhamdulillah cuman kebikin 15 atau berapa biji ya gitu, sama ini juga hoodie ini juga. Ya. Akhirnya saya ada teman saya dulu ya, teman dulu di daerah Pandeglang. Katanya, "Bet, kita bikin yuk komunitas pilot kejo Banten." Ya udah, terserah, bikin silakan. Terus saya kirim kaos satu buat sampel lah, istilahnya hadiah dulu ya gitu, hadiah teman lah gitu. Terus dibikinlah pilot kejo Banten sama 7 orang anggota, kalau nggak salah sama siapa ya, banyak sih, sama 7 orang pokoknya. Ada 7 orang. Alhamdulillah sekarang pilot kejo ya, dulu namanya pilot kejo Koridor Banten. Koridornya dihapus, diganti udah Banten biar mencakup seluruh Banten. Kalau koridor kan ada pusatnya lagi gitu, berarti mesti ada koridor mana. Ini enggak, khusus pilot kejo Banten. Dan di sana tuh udah berapa member mungkin ya, yang keluar masuk, ada yang cuma numpang eksis mungkin dulu langsung keluar bikin komunitas, tapi udah gak aneh lagi sih di komunitas kayak gitu. Ya. Alhamdulillah mungkin saya member paling jauh di daerah Majalengka gitu. Dan saya sekarang mungkin lagi vakumnya, lagi banyak urusan jadi jarang absen mungkin pilot kejo Banten. Semoga sehat selalu. Ya, salam juga untuk pilot kejo Banten ya. Berarti itu baru di sana saja atau memang sudah
udah berencana buka-buka cabang di Enggak. tempat lain? Enggak. Kalau bisa sih enggak harus buka chapter gitu. Hmm. Kalaupun harus buka chapter ya harus dimusyawarahkan terlebih dahulu kan. Iya. Intinya benahi dulu atau kita jalankan dulu yang ada, kita perbaiki, benahi sampai misalnya bisa mesejahterakan anggota kayak gimana lah, saling bantu mulai dari locker, dari travel gitu kan. Banyak itu komunitas tuh. Ya dulu tuh saya juga waktu belum kenal community di jalan tuh cuek-cuek aja sama yang lain, tapi alhamdulillah pengalaman unik juga pas waktu travel saya mulai eksis di jalan gitu Ya. mulai travel saya berhenti di pinggir tol, awalnya cuman buang air doang gitu. Ya. Tiba-tiba ada yang nyamperin 2 unit mobil, katanya bang travel ya kata saya kagak, lagi buang air. Udah karuan ada ya udah kita gelar tikar ngopi seadanya gitu. Ya sering lah dicegat di jalan tuh sama komunitas lain, suruh ngopi, pokoknya keren dah buat supir-supir Indonesia. Iya, ya. Berarti dicegat itu dalam tanda kutip bukan hal negatif ya, tapi diajak ngobrol, diajak ngobrol, intinya disambut lah, cuman gaya kami kayak gimana lah gitu. Pokoknya ini ada juga banyak nih oleh-olehnya tuh. Iya. Cindera matanya dari tiap daerah, makasih banget buat. Oh ini tuh, itu dari komunitas-komunitas pengemudi ya? Iya. Oke, boleh saya bacakan ya. PSBC, terus ada ARDC, ada juga apa ini RST. Ya, RST. Iya banyak sekali Kang Obet ya. Terus ini Ikatan Persaudaraan Driver Indonesia. Gede-gede ya. Ini ILKD Indonesia Purwakarta Sahate. Terus KDSP. Banyak Kang. Itu belum lagi yang di rumah. Iya, BDSI Kuningan Asri, terus juga ya tadi udah PSBC ya. Ini apa ini? GBPN. Iya, GBPN. Ya, ini tuh berarti komunitas-komunitas pengemudi apa tertentu apa? Ya tiap daerah ada itu. Oh, enggak, mobilnya mobil apa aja? Bebas. Oke. Selama kita mau masuk dan mau ikut aturan komunitas tersebut ya bisa gitu. Bahkan ya dikatakan orang bukan pengemudi juga, kalaupun dia suka bantu pengemudi mungkin ya gitu ya, bisa juga gitu. Bisa juga gabung ya. Karena ya jangan cuma numpang tenar nama lah di komunitas itu. Oke. Minimal ya oke, mungkin saya akui saya mungkin jarang kopdar tuh dikarenakan karena jarak lah. Saya di Majalengka, Lawang itu di Banten, dan udah beberapa bulan ini saya juga vakum di WA karena ya ada masalah tertentu lah yang mungkin nggak bisa dijelaskan di sini gitu. Masalah pribadi di rumah gitu. Oke. Enaknya kalau ada komunitas ini berarti di jalan itu ya banyak saudara ya. Jadi kita ke mana-mana tuh nggak takut lah gitu, berani lah gitu. Lawang di depan tuh udah banyak saudara gitu. Ya. Kalau ini gimana caranya mengenalkan kita di jalan nih bahwa kita itu dari komunitas ini, dari komunitas kan Kang Obet dari Pilot Kejo nih dari Banten ya. Gimana cara mengenalkan di mobilnya? Apakah ada banner-banner tertentu atau? Kadang ya orang-orang kalau pengen istilahnya taruhlah bukannya sok-sokan gitu ya. Istilahnya biar makin akrab, kadang bikin banner buat di belakang yang pokoknya ada ID, ada namanya. Kadang orang yang lebih eksis lagi tuh pakai foto gitu buat tandanya gitu. Tapi kadang ya saya juga cuman jarang dipakai lah itu banner. Tapi pas umpamanya kita lagi ngopsen di warung kopi atau di base camp Pos Pantau atau base camp komunitas lain ya, adanya dari mana nih bang? Dari anu gitu kan, kita kenalin. Kalau kita ada bekal ya sebutkan istilah para komunitas kan. Kalau yang tadi pin istilahnya jengkol, bang mana jengkolnya gitu. Kalau
stiker koyo gitu kan. Gitu. Ya, Kalau oke. Kang Obet ya, Kang Obi terus. Kang Obet dari Majalengka tapi gabung di komunitas Banten karena memang lama di Banten dulunya. Jadi tidak serta-merta kok dari Majalengka ujug-ujug ke Banten karena memang ada riwayat di Banten di sana. Setahu Kang Obet nih, apakah untuk pengemudi Majalengka apakah ada komunitasnya juga? banyak di Majalengka juga. Banyak. Mulai disindir model TMC, model Koantas, kalau buat anak-anak Koantas, buat anak TMC banyak di Majalengka juga. Gitu ya. Oh Banyak. iya ya. Mungkin lain kali kalau saya ada kenalan juga dari komunitas-komunitas tersebut ya boleh Undang sini ngobrol, aja kita ngobrol ngobrol. bareng Masnya ya. Ya nanti kita ngobrol banyak masalah di jalan apalagi di Majalengka gitu kan. Nah kalau ngobrolin pekerjaan sekarang Kang Obet, terjauh kiriman kemana? Terjauh yang jelas saya belum pernah nyebrang. Belum pernah nyebrang. Oke. Pernah nyebrang karena unit saya kecil. Oke. Kalau nyebrang butuh biaya gede, jadi nggak seimbang itu mungkin ya. Iya ya. Jadi paling jauh mungkin saya ke Cianjur, paling jauh ya ke Cianjur ya mungkin ke daerah Tasik Cipatujah ya lumayan jauh lah gitu. Oke. Ya daerah Cianjur lah paling jauh. Oke, daerah Cianjur yang paling jauh. Masih Jawa Barat berarti. Masih Jawa Barat. Jawa Barat, Banten Banten sampai Tangerang. sampai Tangerang ya. Sampai daerah Tangerang. Alhamdulillah kemarin ada order 2 kali ke daerah Tangerang. Oke. Kalau misalkan tadi kan yang kalau saya tidak salah ya, karena saya memang tidak besar atau tidak hidup di jalan. Tapi kalau tidak salah, saya sering dengar cerita di jalan juga banyak hal-hal yang di luar nyata gitu ya. Kalau tadi kan trouble nyata modelan ban kempes atau mesin mogok dan lain-lain itu kan masih realistis atau logis gitu ya. Nah, kalau yang di luar itu Yang misalkan mistis gitu. gangguannya. Saya ceritain dulu yang mistis. Berhubung saya dibilang kalau bahasa Sundanya supir leweng ya, kebanyakan ke daerah kampung itu nyari bahan baku gitu, ke daerah gunung atau apa gitu. Dulu paling serem itu pas waktu di daerah Ciniru, Kuningan, Ya. daerah Ciniru. Saya tuh kurang lebih jam setengah satu di hutan pinus. Saya kira tuh ya ranting pohon gitu ya. Gak taunya pas dideketin jarak 5 meter dia gerak. Ya saya muter kaca takutnya pas di pinggir. Kayak gitu kan. Gak lucu banget. Iya benar. Nggak lucu. Nah, Ternyata apa tuh? ya itulah nggak tahu lah apaan gitu ya. Itu Ya, yang paling kayak gitu. Pas itu mobil saya juga udah 2 kali dinaikin di belakang ya setiap ada yang naik tuh nggak jelas mukanya gitu ya. Cuman ya wujud jelas cuman di muka enggak. Yang ketiga kalinya dia masuk di pinggir samping saya tuh waktu saya udah ambil bahan ke daerah Ciamis, tapi dia ngingetin ya waktu saya setel video di mobil. Saya kayaknya mulai ngantuk gitu, kecapean, dan dibisikin itu gitu katanya kalau bahasa Sundanya tuh gini, jangan sare gitu. Ulah sare gitu. Jadi seolah tuh dia tuh ngingetin jangan tidur gitu, takutnya bahaya. Takut sih ada, saya juga manusia malah gitu, cuman ya makasih juga udah ngingetin. Iya, bentukannya apa? Cewek cowok? Iya, cuma bayangan itu. Oh, bayangan itu. Kok saya jadi merinding. Iya, diingetin tiba-tiba. Ya, pas di tol Cipali juga pernah saya. Cipali. Di tol Cipali itu ya bukannya saya nakut-nakutin, buat intinya dalam setiap perjalanan mungkin karena kelelahan atau gimana, pas Cipali itu jalan trek bagus kan. Iya benar. Pokoknya tetap waspada di jalan raya, fokus. Kalaupun kita ngantuk, carilah tempat yang aman dan seaman-amannya, mana di rest area juga cari yang aman, istirahat sebentar juga kan lumayan gitu kan, jangan dipaksain. Istilahnya
istilahnya 1 detik juga nyawa bisa melayang kalau di jalan mas. Benar. Kalau di Cipayu itu dulu kebo tengah jalan. Kebo. Ya. Kebo maksudnya kebo asli atau enggak. Jadi saya lihat kebo tengah jalan waktu itu pengiriman dari Kerawang. Ya. Pengiriman dari Kerawang kurang lebih jam 9 malam jam 9:30. Dan di pinggir tuh kenek tuh nggak lihat. Saya langsung banting setir kata kenek, wah kayak baru belajar gitu ya. Lalu saya lihat kebo di depan gitu ya. kebo. Gitu. Dia ditanya nggak lihat, asli itu pengalaman saya ya. Istilahnya waktu kemarin di awal-awal pandemi corona ya, awal banget corona kan orang-orang tuh gelapakan yang nggak ada pekerjaan atau gimana, istilah segala cara dibuat lah. Jam 1 lebih lah, jam 1 lebih di daerah Ciamis ya. Saya pulang ambil bahan baku, tiba-tiba di belakang tuh ada motor. Saya kasih rating ya sen kiri. Ya mungkin dia tuh mau nyalip. Saya, wah kok ini orang nggak nyalip gitu ya. Nggak nyalip, saya udah punya feeling nggak enak nih. Mau ditabrak, saya nggak bawa kenek, takutnya gimana kan nggak ada saksi. Akhirnya ya udah kita adu gas aja. Dia bawa motor, ya motor gede lah, bukan motor bebek ya kayak gitu, model motor fiction atau motor kayak gitulah. Saya tancap gas, dia juga ngikut, masuklah ke pom bensin. Saya dari situ kurang lebih 1,5 jam sampai subuh situ. Ya bukannya gimana ya, takut sih ada ya, takutnya dia tuh bawa senjata. Ya kita mau dilawan, nggak ada teman buat saksi ya. Gitu. Takutnya mobil hancur atau gimana, nggak ada saksi lah. Yang ribet yang punya perusahaan gitu kan. Itulah pengalaman di jalan. Jadi intinya buat orang-orang istrinya istri pengemudi ya, jangan selalu lah jangan selalu prasangka buruk buat suaminya yang di jalan. Itulah taruhannya kadang nyawa gitu. Oke. Saya singgung masalah itu nih. Masalah di jalan. Katanya stigma negatifnya gitu kan. Stigma negatifnya kalau supir itu di tiap suka mampir. Menurut Kang Obed tadi sudah disinggung sih, tapi lebih diperjelas lagi. Enggak semua supir kayak gitulah. Tapi ada. Ya mungkin itu juga. Saya enggak nyebutin ada gitu. Ya, mungkin ada. Gitu. Ya, oke. Ya istilahnya lawang kita kerja capek-capek. Taruhlah duit di ampur-ampurin kayak gitu, bagi saya pribadi sih sayang gitu. Mending buat anak istri gitu ya. Apalagi zaman kayak gini kan ya, serba susah gitu ya. Gitu ya, pokoknya janganlah punya prasangka negatif ke situ, karena supir tuh bagi saya tuh pahlawan roda ekonomi bangsa lah. Tanpa supir mungkin perekonomian tidak bisa berjalan dengan normal gitu ya. Pengiriman barang, distribusi modelan bensin, yang pom bensin kayak gitu kan, bahan baku kan tetap yang digunakan tuh jasa supir gitu. Jadi ya intinya buat pemerintah mungkin ya tolonglah gitulah, kalaupun di jalan atau di mana stop lah pemalakan buat supir, buat oknum gitu ya. Oknum ada oknum gitu. Ya, berarti sering ada sih, cuman ya ada lah itulah gitu. Muatan kayak gini ada yang nyetoin jadi buat jajan mungkin. Jadi gitu untuk istri-istri supir tadi pesan Kang Obed ya, tidak semuanya yang distigmakan negatif itu benar ya. Istilahnya gini nih, ada istilahnya ngopi boleh di luar di mana aja, tapi nyusu tetap di rumah. Oke, benar. Oke. Mungkin ini jelang pertanyaan terakhir nih, karena tadi sempat disinggung juga di awal-awal ya masalah PPKM. Semengganggu apa atau bukan semengganggu ya, tapi seberpengaruh apa terhadap supir nih ketika PPKM
entah apa itu istilahnya ya, PPKM, PSBB dan lain-lain ya gitu kan. Semua gerak dibatasi lah. Ya, intinya gitu. Dan disclaimer ya, saya tidak berarti menyalahkan pemerintah atau tidak berarti menganggap corona tidak ada dan sebagainya, tidak. Ya, ini hanya kita coba dengarkan jeritan hati supir dengan pembatasan-pembatasan yang ada. Ya pastilah istilahnya dampaknya banyak ya, besar pengaruhnya tuh buat mungkin supir dan yang lain juga. Cuman ya umpamanya taruhlah orderan udah ada gitu ya, di jalannya agak susah, banyak penyekatan, ada aturan anu mungkin kan ya gitu. Lawang kita orang awam dari sananya ada aturan apa ya kita ngikutin lah. Tapi tetap saya walaupun itu tetap prokes dipakai masker. Bila perlu sama helper juga mesti disekat mungkin ya, pakai hordeng gitu. Pakai hordeng. Iya. Berarti sangat berpengaruh ya, benar tadi ketika pengiriman, ketika orderan ada, pengiriman siap begitu ya, tapi ketika sampai di kota tujuan, misalkan di kotanya ternyata PPKM-nya level 3, level 4 itu ada penyekatan. Ya pertama ya gini, dulu waktu pertama ya order mungkin nggak ada sama sekali. Awal-awal PPKM. Dan kayak gini lah, ekonomi mulai agak naik, customer kita udah butuh barang atau gimana, mungkin dia juga nggak mau ambil resiko kan ya. Dari umpamanya misalkan customer dari Kerawang gitu ya, butuh barang, dia juga ngerti di daerah saya lagi apa gitu. Jadi gimana lah, dia juga nggak punya barang, akhirnya kita maksain di jalannya agak susah, mesti kemana gitu kan. Gitu. Dari segi pengiriman lah gitu. Ya. Karena memang saya juga cukup paham untuk masalah pengiriman barang juga, karena ada beberapa driver di perusahaan saya juga mengeluhkan hal yang sama, karena untuk sampai ke kota tujuan saja yang harusnya misalkan 2 jam jadi 4 jam karena diputar-putar, karena harus ikuti aturan ini aturan itu. Terus juga kan ada bahkan beberapa kota yang memang nggak bisa dimasuki sama sekali gitu kan, jadi ditutup sama sekali kan. Itu sangat perlu dipertimbangkan lagi mungkin ya, dikaji ulang untuk ya mungkin pengecualian lah, driver barang ya perbolehkan, kecuali memang untuk mobil-mobil pribadi yang tujuannya cuma rekreasi atau itu ya mungkin bisa diterapkan. Tapi sekali lagi tetap jaga prokesnya. Iya, sekali lagi kita tidak menyalahkan pihak manapun, hanya mendengarkan sedikit curahan hati gitu kan. Dan ini juga nih kayak gini bukan jaga jarak ya istilahnya, karena kita udah gimana ya, suhu normal dan kita alhamdulillah sehat. Jadi udah divaksin juga mungkin. Udah divaksin. Saya udah 2 kali. Bahkan mau nambah kalau boleh. Gratis loh. Iya. Makanya ayo divaksin. Oke, terakhir Kang Obet ya, dari serangkaian obrolan kita nih, apa yang bisa disimpulkan atau apa pesan-pesan untuk penonton saya nih dari Kang Obet sebagai tadi seorang supir atau sebagai pribadi lah, ada yang perlu disampaikan lagi? Ya istilahnya nikmatilah pekerjaanmu, khususnya di masa pandemi. Jangan terlalu banyak keluh, belum tentu orang lain punya pekerjaan gitu. Apalagi istilah di masa pandemi ini cari kerja sulit loh. Walaupun lulusan tinggi dikatakan ya, kalau itu ya sulit lah. Makanya saya nikmati aja, walaupun ya namanya orang kerja pasti capek lah. Nikmati pekerjaan gitu ya, jangan terlalu dilihat terus upahnya berapa gitu ya. Selama kita masih bisa itu prinsip saya sih, masih bisa hidup, bisa nafkahin anak istri ya, terus berlanjut gitu. Oke, itu dia pesannya. Jadi hargailah atau syukurilah dan kerjakan apa yang sedang Anda kerjakan, syukuri pekerjaan Anda sesuai kemampuan. Terus juga
jalani yang terbaik, karena belum tentu ketika kita memutuskan untuk berhenti di pekerjaan tersebut, ketika memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut, belum tentu di luar sana bisa cepat dapat pekerjaan yang lain, apalagi di posisi seperti ini gitu kan. Susah mencari pekerjaan, susah mencari pekerjaan apalagi untuk cowok-cowok, karena di luar sana malah banyak kan lowongan kerja itu cewek dan usia muda. Usia saya Kang Obet agak susah kalau tidak dibetah-betahin ya kita nggak akan bisa memenuhi kebutuhan. Jadi betah karena butuh ya memang seperti itu. Oke. Nah, Kang Obet juga punya channel. Oke, bantu untuk subscribe channel saya MPTP Channel ya. Buat rekan-rekan yang punya bisnis di bidang jualan alat kebersihan ya bisa hubungi nomor yang ada di channel tersebut. Oke. Ada harga spesial pokoknya. Ya, jadi ada MPTP channel. Oke, channelnya Kang Obet silahkan di subscribe, silahkan diikuti, dan juga tadi untuk yang bisnisnya serupa dengan beliau bisa hubungi kontak personnya di channel tersebut ya. Dan mungkin untuk kesempatan kali ini cuma demikian perbincangan kami. Cukup kangen juga memang kalau misalkan dipaksakan, kalau diteruskan yang ngobrol kita bakal sampai pagi. Tapi takutnya yang nonton bosan ya. Iya, yang nonton bosan. Ada sesi lain. Iya, nanti ada sesi lain. Dan untuk teman-teman yang tadi kesebut namanya, buat Mas Fuad, Eka, terus Om Kumprung, Sepop, terus siapa lagi? Mangga ditunggu. Ditunggu ngobrol sama saya. Dan kalau misalkan itu cewek ya, walaupun teman saya, teman kita ya harus sepengetahuan dan seizin suaminya. Oh, udah marah. Bahaya benar. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Ajay Education berikutnya. Subscribe. Yeah.